Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Agung, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Saya salah satu dosen pada Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta, program Diploma 4, program studi kepariwisataan. Saya menjadi dosen tetap Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta sejak tahun 2020. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu PDD UKTPT, bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Keuangan. Mata kuliah ini mempunyai bobot 2 SKS pada semester 8 dan merupakan mata kuliah wajib. Bahasa pengantar pada mata kuliah Manajemen Keuangan adalah bahasa Indonesia. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah Manajemen Keuangan yaitu metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Untuk metode delivery, saya menggunakan teknik penyampaian materi pembelajaran dengan memaparkan materi yang sudah saya ambil dari buku, artikel maupun jurnal yang saya rangkum dan sampaikan dalam PowerPoint. Berikut pendekatan pembelajaran interaction menjelaskan saya berinteraksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan berlangsung. Antara lain, metode tanya jawab. Setelah saya menjelaskan materi perkuliahan, di kelas saya akan memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya tentang materi baru saja disampaikan atau hal yang belum dipahami dari materi yang disampaikan atau isu-isu yang terkait yang disampaikan dalam perkuliahan, sehingga ada interaksi yang terjadi dan proses pembelajaran menjadi komunikatif dan berlangsung dua arah. Selanjutnya adalah metode asesmen, yaitu penilaian-penilaian yang sudah disepakati bersama antara dosen pengampu dan mahasiswa dalam suatu kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan yang saya buat berisikan ketentuan perkuliahan, persentase bobot penilaian, pembelajaran yang terdiri beberapa unsur yaitu kehadiran dengan bobot 10%, tugas mandiri dengan bobot 15%, UTS dengan bobot 30%, dan UAS dengan bobot 45%, sehingga total menjadi 100%. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Keuangan yang mempunyai 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah Manajemen Keuangan menitik beratkan pada kemampuan mahasiswa untuk mengetahui dan memahami manajemen keuangan yang membahas tentang pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan yang meliputi manajemen modal kerja, manajemen penganggaran perusahaan, manajemen kas sampai menyajikan laporan keuangan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari Manajemen Keuangan, mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai manajemen keuangan mulai dari perencanaan manajemen keuangan sampai menyajikan laporan keuangan, menjelaskan dan menerapkan etika dalam manajemen keuangan, mengambil keputusan dengan prinsip manajemen keuangan, menggunakan model pembelajaran manajemen keuangan yang efektif, mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu manajemen keuangan di era globalisasi. Sedangkan sub CPMK yang disampaikan dalam setiap materi adalah materi pertama,
Pengertian manajemen keuangan sub CPMK, mahasiswa akan mampu menjelaskan pengertian manajemen keuangan. Materi kedua, penyusutan manajemen pajak sub CPMK, mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang apa saja yang harus disusutkan dalam manajemen keuangan. Materi ketiga, nilai uang terkait dengan waktu sub CPMK, mahasiswa akan mampu menganalisis nilai terkait dengan keuangan. Materi 4, pasar modal sub CPMK, mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang pasar modal. Materi kelima, penyajian laporan keuangan sub CPMK, mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan. Materi keenam, analisis kinerja keuangan, laporan keuangan perusahaan. Materi ketujuh, analisis likuiditas dan peramalan keuangan sub CPMK, mahasiswa akan mampu menganalisis likuiditas dan peramalan keuangan. Materi ke-8, manajemen kas sub CPMK, mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang manajemen kas. Materi ke-9, menjelaskan modal kerja sub CPMK, mahasiswa mengerti dan mampu menjelaskan tentang manajemen modal kerja. Materi ke-10, manajemen penganggaran perusahaan sub CPMK, mahasiswa mengerti dan mampu mengimplementasikan manajemen penganggaran perusahaan. Materi ke-11, keputusan investasi sub CPMK, mahasiswa mengerti dan mampu menjelaskan tentang keputusan investasi. Materi ke-12, menjelaskan piutang sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen piutang. Materi ke-13, manajemen persediaan sub CPMK, mahasiswa mengerti dan mampu menganalisis manajemen persediaan. Materi ke-14, keputusan pendanaan struktur modal sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan tentang keputusan pendanaan dan struktur modal. Adapun kegiatan pembelajaran pada setiap pertemuan terdiri dari pendahuluan, penyajian, penutup. Pada bagian pendahuluan, dosen melakukan salam pembuka, menanyakan kabar mahasiswa dan sedikit mereview materi sebelumnya serta menjelaskan tujuan materi yang akan disampaikan. Pada bagian penyajian, dosen menyampaikan materi. Di akhir perkuliahan adalah penutup, di mana terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa terkait materi yang sudah disampaikan tadi, seperti tanya jawab, atau jika ada materi yang belum jelas, mahasiswa dapat menanyakan langsung di kelas atau kami diskusikan bersama. Diharapkan dari materi yang sudah diterima, mahasiswa dapat mengerjakan tugas yang harus dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya saya akan menyampaikan proses pembelajaran di kelas pada mata kuliah manajemen keuangan. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Dalam keadaan sehat semua ya? Sehat. Nah, untuk kuliah hari ini kita akan membahas tentang manajemen penganggaran ya. Sebelum perkuliahan dimulai, mungkin saya minta bantuan untuk ketua kelas Mas Reza memimpin doa. Silakan Mas Reza. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Ya, terima kasih Mas Reza. Untuk selanjutnya mungkin saya akan membahas tentang, sebelum materi masuk ke materi manajemen penganggaran ya, mungkin mereview tentang manajemen atau manajemen keuangan yang saya bahas minggu kemarin. Masih ada yang ingat nggak tentang apa manajemen kemarin? Manajemen kas. Manajemen kas.
Mungkin dari kita mereview yang kemarin itu ada pertanyaan nggak tentang manajemen kas? Atau saya yang bertanya ya? Ya, Bu. Ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan kas? Saya, Bu. Manajemen kas itu bisa diartikan sebagai uang tunai yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Kas itu biasanya meliputi uang tunai seperti kertas atau logam, baik yang ada di tangan perusahaan atau yang biasa disebut cash in hand, atau yang ada di bank seperti cek, demand deposit, dan giro. Ya, sudah lengkap juga jawabannya ya. Mungkin saya sedikit menambahkan, kita itu kalau suatu perusahaan itu wajib ya mempunyai kas ya, baik itu kasnya ada di bank maupun kasnya ada di tangan. Biasanya yang di tangan itu biasa disimpan di brankas ya, tapi tidak terlalu besar istilahnya ya, namanya petty cash ya kalau di keuangan itu ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada yang bertanya lagi? Izin bertanya, Bu, apa yang dilakukan oleh manajer keuangan ketika mengelola kas? Ada yang bisa kira-kira bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Untuk menjawab silakan. pertanyaan tersebut, yang pertama itu mempercepat pemasukan kas, dan untuk yang keduanya memperlambat pengeluaran kas, untuk yang ketiganya memelihara saldo kas dengan optimal. Ya, mungkin saya menambahkan sedikit ya. Kalau perusahaan seorang manajer itu wajib ya, karena memang tanggung jawabnya untuk mengelola keuangan di suatu manajemen ya. Contohnya kalau kita di hotel seumpama ya, manajer hotel itu wajib mengelola keuangannya. Jadi kalau seandainya uang itu harus bertambah, kira-kira contohnya saya contohkan, kalau kalian ini kan orang hotel ya, mungkin pendapatannya ditingkatkan seperti penjualan kamar ya, untuk kasnya itu selalu dijaga istilahnya pengendaliannya ya. Jadi untuk biaya itu harus keluarnya benar-benar dikendalikan. Itu ya kira-kira untuk pengendalian atau pemeliharaan kas di suatu perusahaan. Mungkin untuk materi yang kemarin sudah dipahami semua ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas materi hari ini ya. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada biasanya kita membuat RPS ya. Jadi ada kompetensi yang hendak dicapai ya. Mahasiswa mampu menjelaskan manajemen penganggaran. Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dari anggaran. Kita masuk ke manajemen penganggaran ya. Nah, di sini ada penganggaran perusahaan. Penganggaran ini tidak hanya dimiliki oleh perusahaan saja ya, organisasi atau perorangan juga membuat anggaran ya. Sini anggaran. Anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Di dalam hal ini anggaran bukan sekedar sebuah perencanaan kerja, tetapi tidak boleh terlepas dari angka-angka keuangan yang terinci secara sistematis sehingga untuk diawasi, dikendalikan, kemudian di kemudian hari ya. Artinya anggaran ini harus benar-benar dikontrol di suatu perusahaan itu. Nah, contoh anggaran itu macam-macam ya. Ada anggaran dagang ya, ada anggaran sebuah perusahaan jasa. Itu macam-macam anggaran ya. Nah, sedangkan untuk penganggaran, kalau penganggaran ini menyangkut keseluruhannya ya. Penganggaran adalah proses penyusunan anggaran yang dimulai dari pembuatan anggaran, panitia pengumpulan dan pengklasifikasian data, pengajuan rencana kerja, fisika dan keuangan tiap-tiap saksi sebagai divisi penyusun secara menyeluruh, revisi dan mengajukan kepada pimpinan
untuk disetujui dan dilaksanakan. Jadi penyusunan dari awal ya, masing-masing manajemen itu juga mengajukan anggarannya. Jadi dari dari fisik istilahnya ya, untuk kesiapan pengajuan anggaran itu sendiri. Nah, tujuan penganggaran memaksa manajer membuat rencana kerja. Jadi di dalam membuat anggaran itu ya bukan dipaksa ya istilahnya ya, wajib ya istilahnya ya. Tolak ukur evaluasi kinerja sebagai tolak ukur evaluasi kerja. Jadi sudah ada istilahnya, rancangan itu istilahnya ya. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar manajer. Contohnya kalau di hotel itu antara departemen istilahnya ya. Contohnya departemen front office harus, karena pendapatannya semua dari departemen front office ya. Sedangkan housekeeping itu pengeluarannya saja ya. Udah itu ada FB service, dapat juga dari pendapatan. Jadi saling berkaitan, koordinasinya itu harus ada ya. Udah itu membantu pengambilan keputusan, itu tujuannya ya. Di sini kalau mengambil keputusan itu siapa biasanya yang mengambil keputusan? Kira-kira manajer ya, karena memang keuangan itu harus dikendalikan manajer. Siapa yang paling berhak mengendalikan? Biasanya manajer keuangan ya. Nah, ini kegunaan anggaran. Kegunaan anggaran adalah untuk perencanaan dan pengendalian evaluasi kinerja dan untuk mengarahkan perilaku para manajer dan karyawan. Tapi kalau sudah ada anggaran itu, karyawan itu tidak berani dia semena-mena memakai uang gitu istilahnya ya. Jadi sudah ada istilahnya batas-batasnya ya. Nah, di sini ada hubungan anggaran dengan manajemen. Proses manajemen adalah merupakan saling hubungan unsur-unsur perencanaan ya, planning. Jadi di dalam membuat anggaran itu kita harus planning ya. Jadi ada rencananya ya. Apa sih usahanya harus di ini gitu. Kalau hotel itu nanti kita memplanning berapa sih tamu yang kita bawa masuk ke hotel gitu istilahnya ya nanti ya. Itu cara-caranya ya. Nanti apa sih selain penjualan kamar, ada juga istilahnya di hotel itu penjualan ballroom ya istilahnya ya, karena pembeliannya juga paket. Itu direncanakan, dibuat gitu istilahnya ya. Selanjutnya ada pengorganisasian, menyusun struktur organisasi yang merupakan pemberian wewenang dan permintaan pertanggungjawaban. Jadi di dalam pembuatan anggaran itu juga harus menyusun organisasi ya. Nanti tugasnya apa-apa saja di dalam kita membuat rencana anggaran itu. Penataan, staffing, membina, membimbing dan mengarahkan sumber daya manusia. Itu yang staffing ya. Memimpin, leading ya, menciptakan kerjasama dan koordinasi antara bagian. Ini sangat penting ya. Di dalam kita membuat anggaran itu memang harus ada koordinasi ya, karena pemakaian anggaran itu kan ada batas-batasnya istilahnya ya. Pengendalian, controlling, pengawasan atas pelaksanaan kerja berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Ini biasanya ada di bawah manajemen accounting ya. Jadi benar-benar dikontrol. Contohnya kalau di resto ya, istilahnya kalau menggunakan bahan itu, kalau membeli sesuatu istilahnya ya, bagian purchasing itu benar-benar dikontrol dalam mengeluarkan dalam pembelian ya. Sudah itu ada di mungkin bagian purchasing juga pembeliannya untuk housekeeping. Jadi benar-benar di cross check istilahnya ya, itu bagian cost control itu. Kenapa harus dikontrol dalam pembelian itu? Karena itu untuk mengendalikan biaya juga. Itu hubungan anggaran dengan manajemen ya. Ini sedikit ini gambarannya ya, nanti feedbacknya kalau sudah
anggaran itu terlaksana dengan baik ya, direncanakan dengan baik sesuai dengan struktur gitu, itu akan menghasilkan yang lebih baik gitu. Apa yang diinginkan, apa yang dibuat dalam anggaran itu akan tercapai. Ini hubungan anggaran akuntansi ini wajar ya, karena anggaran itu memang dibuat oleh bagian accounting. Nanti untuk mereview itu semuanya dibuat oleh bagian accounting, sudah itu nanti diajukan ya ke pimpinan manajer, nanti manajer mengajukan ke bagian owner istilahnya ya, pemilik ya. Itu kira-kira di dalam kita membuat anggaran atau menyusun anggaran ya, di dalam suatu perusahaan. Ini tidak hanya di perusahaan saja ya, karena saya memang ngajar di perhotelan, jadi saya sering menyinggung tentang contoh-contoh tentang hotel ya. Tetapi anggaran ini tidak hanya dibuat di hotel saja, kita juga seorang pariwisata juga ada istilahnya ya, UPW, usaha perjalanan wisata. Sama juga dia juga menyusun anggaran seperti ini ya. Di dalam dia biasanya contohnya kalau UPW itu mungkin dia punya event ya, tour gitu, itu harus menyusun anggaran juga. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang bertanya tentang anggaran? Izin bertanya mengenai apakah bisa dijelaskan mengenai keunggulan dari anggaran operasional organisasi dan apa kelemahan dari anggaran operasional organisasi? Di dalam saya jawab kelemahannya dulu ya. Anggaran itu memang ada kelemahannya. Contohnya kalau di hotel ya, dan salah satunya kelemahannya itu mungkin tidak tercapai ya targetnya ya. Jadi kita membuat anggaran sudah capek-capek, kadang-kadang nggak tercapai. Karena apa? Kelemahannya karena pengaruh. Biasanya dari eksternal ya. Kalau eksternal itu biasanya pengaruh politik. Itu yang mempengaruhi anggaran itu jadi tidak tercapai, itu istilahnya ya. Mungkin ada hal-hal lain seperti contohnya kemarin itu istilahnya ada COVID gitu, itu juga berpengaruh karena untuk operasionalnya tidak ada kunjungan tamu gitu, otomatis tiba-tiba ya, padahal anggaran sudah dibuat. Itu kelemahannya ya. Kalau keunggulannya itu kalau kita membuat anggaran, semua operasional itu bisa dikendalikan. Jadi tujuannya apa? Kalau perusahaan itu tujuannya mencari keuntungan ya. Jadi kalau tidak dikendalikan, jadi keluar begitu saja anggarannya, itu kita akan merugi gitu istilahnya. Jadi bisa dibatasi lah dengan anggaran yang kita buat. Mungkin itu kira-kira ya, paham? Paham. Ada yang bertanya lagi? Sudah cukup ya? Cukup. Mungkin untuk materi hari ini cukup sekian. Nah, untuk minggu depan ya, ada materi selanjutnya nanti. Sebelum masuk kita ke materi selanjutnya, mungkin saya ada tugas ya. Tugasnya kalian membuat anggaran. Jadi bebas ya. Mungkin yang punya perusahaan atau punya usaha kecil-kecilan bisa dibuat anggaran, atau yang ingin mengadakan paket tour bisa juga ya. Jadi anggarannya dikumpul minggu depan di jam yang sama ya. Mungkin cukup sekian dari materi hari ini. Terima kasih ya untuk semuanya.